Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Polisi Santa Ceria di Kabupaten Sarmi kejutkan warga. (1.683) prajurit Kodam Mandala Trikora naik pangkat karate ke Sabuk Hitam langsung mendapat rekor muri. Peduli korban bencana alam di Sumatera, puluhan warga Merauke turun ke jalan menggalang donasi. Sejumlah pemuda di Merauke menggelar aksi solidaritas untuk membantu korban banjir di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada hari Kamis. Mereka menggalang dana dengan berkeliling dan mendatangi pengendara di sejumlah tempat ramai di kota Merauke. Mereka berkumpul dan menggalang donasi di sepanjang Jalan Libra, Jalan Mandala, Jalan Para Komando, dan Jalan Aru. Koordinator Penggalang Dana Bintang mengatakan seluruh hasil donasi akan dikirim ke organisasi kemanusiaan di Sumatera. Bahwa hari ini kami dari Aliansi Cipayung Plus Merauke mengadakan aksi penggalangan dana untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terdampak bencana yang ada di Sumatera. Itu kami melakukan aksi penggalangan ini yang ada di 4 titik di Kabupaten Merauke dan mungkin akan bertambah dan akan kita laksanakan bertahap. Bahwa hari ini kami memulai dan akan kami laksanakan sampai dana yang terkumpul cukup untuk dikirimkan ke saudara-saudara kita yang terdampak di provinsi yang ada di Sumatera. Penggalangan dana ini rencananya berlangsung selama 3 hari. Bencana di Sumatera mengakibatkan ratusan orang tewas dan jutaan orang mengungsi. Mereka sangat membutuhkan bantuan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan umat Islam di Merauke menggelar doa bersama bagi para korban banjir di Sumatera. Doa bersama berlangsung di Masjid Said Kodim 1707 Merauke pada hari Kamis. Tidak hanya umat Islam, umat Kristiani di lingkungan Kodim 1707 Merauke juga menggelar ibadah dan doa bersama di gereja kompleks Kodim. Mereka mendoakan keluarga korban diberi kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan. Bencana banjir dan longsor di Sumatera mengingatkan manusia agar menjaga alam dan hutan, sehingga alam juga akan menjaga manusia. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura memperingatkan potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda sebagian wilayah Papua selama sepekan mendatang. Prakirawan cuaca Winona Puspa Betari mengatakan Kabupaten Jayapura dan Kerom bagian selatan sudah memasuki musim hujan. Hingga 7 Desember 2025, BMKG memperkirakan akan terjadi hujan sedang hingga lebat, serta petir dan angin kencang. BMKG mengimbau warga di sejumlah wilayah siaga, di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan Mambramo-Raya. Di Provinsi Papua sendiri terpantau terdapat gelombang low yang dapat meningkatkan potensi terjadinya hujan, dan juga terdapat daerah pertemuan dan belokan angin di wilayah Papua yang dapat meningkatkan potensi terbentuknya awan hujan. Kemudian untuk sepekan ke depan, untuk tanggal 3 sampai 8 Desember tahun 2025, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan lebat terjadi di kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, Mambramo-Raya, Waropen, Biak Numfor, Supiori, dan Kepulauan Yapen. Kondisi geografis di Papua sebagian besar lereng curam sehingga rentan longsor, terutama apabila hujan berturut-turut dengan intensitas tinggi. Warga yang tinggal di daerah perbukitan atau lereng gunung disarankan menjauhi zona rawan longsor.
Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kepolisian daerah Papua mencatat hasil positif dalam pelaksanaan operasi Zebra Kartens 2025 yang berlangsung selama 14 hari. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak turun sebesar 25% dari 8.622 kasus tahun lalu menjadi 6.463 kasus tahun ini. Penindakan berupa tilang manual juga menurun drastis seiring mulainya penerapan penegakan hukum berbasis teknologi tilang elektronik. Tak hanya itu, angka kecelakaan turun hingga 39%, dari 77 kejadian menjadi 47 kejadian. Korban luka berat dan luka ringan juga mengalami penurunan signifikan. Namun di tengah catatan positif tersebut, Polda Papua menyoroti meningkatnya angka fatalitas. Korban meninggal dunia meningkat lebih dari 3 kali lipat, dari 2 orang menjadi 7 orang selama masa operasi. Hasil operasi Zebra Karten 2025 yang dilaksanakan Polda Papua dan jajaran di 3 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan, menunjukkan angka yang signifikan, yaitu adanya penurunan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Ironisnya, angka penurunan ini tidak diikuti dengan angka korban meninggal yang diakibatkan kecelakaan itu sendiri mengalami kenaikan. Tentunya kami tetap menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas di jalan raya, jaga keselamatan diri sendiri, keluarga dan orang lain pengguna jalan. Peningkatan korban meninggal dunia menjadi perhatian serius. Ditlantas Polda Papua akan memperkuat penindakan terhadap pelanggaran berisiko tinggi, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengutamakan keselamatan, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Papua memastikan pasokan bahan bakar minyak dan gas dalam kondisi aman dan terkendali. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri saat mengecek fasilitas BBM dan gas di Terminal Pertamina Jayapura pada hari Rabu. Gubernur menyoroti antrean panjang di sejumlah SPBU. Menurut Gubernur, menjelang libur panjang permintaan BBM akan meningkat sehingga membutuhkan pola penataan suplai dan pelayanan yang lebih baik. Ia meminta Dinas Perhubungan dan Kepolisian segera turun tangan menangani kemacetan dan ketertiban di SPBU. Kapal BBM ya, itu kita siapkan 10 hari. Tiap 3 hari kapal masuk ke jadi tidak mungkin akan kosong tangki-tangki kita. Dan kami yakin bahwa memang untuk stok BBM termasuk gas di Provinsi Papua sangat aman. Ini juga kan ke gunung. Jadi kami terima kasih Pertamina bisa melakukan ini dengan baik. Jadi saya minta ke Kadis Perhubungan untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk membantu teman-teman SPBU supaya tidak ada maling-maling kecil-kecil yang membuat distribusi yang seharusnya itu di mobil cukup terjadi antrean. Pertamina saat ini membentuk Satgas Nataru yang beroperasi mulai bulan November hingga Januari 2026 dan memastikan stok BBM dalam kondisi aman. Antrean yang terjadi di SPBU saat ini, menurut Humas Pertamina Papua, Ispiani Abbas, disebabkan meningkatnya belanja masyarakat menjelang liburan. Antrian tidak berkorelasi dengan kelangkaan. Kami di masa Satgas ini yang mulai beroperasi dari 13 November sampai 11 Januari mendatang, itu memastikan bahwa stok itu akan aman. Yang terjadi di SPBU itu bukan berarti stoknya kosong. Kami menjaga stok SPBU tetap ada. Jadi antrian itu tidak berkorelasi, kami tegaskan tidak berkorelasi dengan kelangkaan. Kami jaminkan di Pertamina bahwa barang kami ada. Pemerintah provinsi dan Pertamina akan memantau perkembangan di lapangan dan memastikan pasokan BBM aman sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Kantor Imigrasi Kelas 1 Jayapura hingga akhir 2025 telah menerbitkan sekitar 4.692 paspor di 5 kabupaten. Jumlah ini naik karena tahun lalu imigrasi hanya menerbitkan 3.000 paspor. Mulai awal November 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menghentikan penerbitan paspor biasa dan beralih ke paspor elektronik. Paspor elektronik memiliki fitur keamanan yang canggih. Salah satunya menggunakan tinta ajaib tembus pandang pada setiap halaman jika dilihat di bawah sinar ultraviolet. Untuk penerbitan paspor ya yang 48 halaman itu sudah sebanyak 2.687 paspor. Sedangkan untuk paspor biasa 48 halaman itu sebanyak 2.005 buah paspor. E-paspor ya, e-paspor. Jadi kita sudah tidak memberikan paspor biasa lagi. Jadi kita sudah e-paspor semua mulai November 2025. Selama tahun 2025, Kantor Imigrasi Jayapura juga mencatat realisasi penerimaan negara non-pajak yang mencapai 5,3 miliar rupiah. Warga yang akan mengurus paspor elektronik untuk masa berlaku 5 tahun akan dikenakan biaya Rp650.000. Sedangkan masa berlaku 10 tahun dipatok harga Rp950.000. Warga juga diimbau mengurus paspor tidak melalui calo. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebanyak 1.683 prajurit TNI dari Kodam Mandala Trikora mengikuti kegiatan kenaikan tingkat karate ke sabuk hitam yang dipusatkan di markas Kodam pada hari Kamis. Kegiatan ini sekaligus mencatat sejarah baru karena berhasil memperoleh rekor muri sebagai kenaikan sabuk hitam karate dengan peserta terbanyak. Penghargaan rekor muri tersebut diserahkan langsung oleh manajer Museum Rekor Indonesia, Yusuf Ngasri. Rekor dunia muri nomor 12548 garis miring R.muri garis miring 12 Romawi garis miring 2025 dicatatkan atas rekor ujian karate sabuk hitam oleh prajurit terbanyak, dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama Pangdam 24 Mandala Trikora, Mayor Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI. Pangdam Mandala Trikora, Maijen Luki Avianto mengatakan bahwa capaian ini menjadi bukti komitmen prajurit dalam meningkatkan kemampuan bela diri sekaligus menjaga disiplin dan ketangkasan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta prajurit melayani rakyat dengan tulus. Kegiatan ditutup dengan demonstrasi teknik karate oleh prajurit yang telah resmi menyandang sabuk hitam. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Suasana sukacita Natal mulai terasa di Papua. Di Kabupaten Sarmi, aparat kepolisian menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus dengan cara unik. Polres Sarmi bersama Bayangkari menggelar patroli Santa Ceria. Mereka mengenakan pakaian Santa Claus dan sipit hitam sambil berkeliling ke sejumlah titik di Kabupaten Sarmi. Selama patroli, polisi membagikan hadiah dan bingkisan kepada anak-anak yang menyambut rombongan. Patroli Santa Ceria berusaha mendekatkan kepolisian dan masyarakat, serta memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman, damai, dan penuh sukacita. Maksud dan tujuan untuk dilakukan kegiatan ini adalah cipta kondisi dalam menghadapi kalender Kamtibmas, sekaligus menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat. Jadi hari ini kita bersama-sama dengan Ibu Bayangkari akan mengunjungi masyarakat dan terutama anak-anak kecil dan untuk meramaikan dan menyambut hari Natal tanggal 25 Desember. Patroli Santa Ceria mendatangi kawasan yang rawan di Sarmi,
Selain membawa kegembiraan, patroli Santa Ceria di Sarmi mengajak warga menjaga keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Nasib malang menimpa Cahya Camila, siswi SMP berusia 13 tahun. Ia mengalami kecelakaan di kawasan SP6, distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, saat akan berangkat ke sekolah. Korban mengendarai sepeda motor, namun saat melintas di pertigaan SP6, sebuah mobil bak terbuka melaju kencang dari arah kota, tiba-tiba menyambar kendaraan korban. Tabrakan kuat membuat Cahya terpental beberapa meter dan sepeda motor yang dikendarainya nyaris tidak berbentuk. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Sebuah rumah di Wasur 2, Merauke, ludes terbakar pada hari Senin. Api dalam waktu singkat menghanguskan seluruh bangunan berikut barang-barang di dalam rumah. Nur Cahya, warga yang tinggal tepat di sebelah rumah yang terbakar, mengatakan api diduga berasal dari kompor yang menyala. Saksi kemudian mendengar suara ledakan keras disusul kobaran api yang terus membesar. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu juga membuat api dengan mudah membakarnya. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan api sehingga tidak membesar dan merembet ke rumah lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik harus mengikhlaskan sebagian barang berharga miliknya hangus terbakar. Kepolisian Resor Kota Jayapura terus mendalami pelaku yang membuang mayat bayi laki-laki di TPA Koyakoso, distrik Moratami. Tim medis Rumah Sakit Bayangkara sudah melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, bayi berusia dalam kandungan antara 40 hingga 42 minggu. Saat lahir dalam kondisi hidup dan bertahan hidup di luar rahim. Namun di bagian bibir bagian atas ditemukan luka serta memar pada bagian pipi kiri. Bayi tersebut ditemukan di tempat pembuangan akhir sampah Koyakoso oleh petugas kebersihan pada hari Jumat. Satgas Karten saat ini masih memburu pelaku pembunuhan terhadap 2 kakak beradik, Sugianto dan Ardianto, di Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Kedua jenazah sudah dievakuasi ke Kabupaten Asmat dan dimakamkan keluarga pada hari Senin. Sugianto dan Ardianto merupakan kakak beradik, mereka tewas mengenaskan dibantai para gerombolan kriminal atau KKB pada hari Minggu. Kedua korban bekerja sebagai pencari kayu gaharu dan sudah menetap di Kabupaten Yaukimo selama 5 tahun. Saat kejadian, Sugianto dan Ardianto sedang mencari kayu gaharu di hutan Yaukimo, namun mereka bertemu KKB dan tewas dibantai. Dua orang tukang ojek di Timika, Papua Tengah menjadi korban pembunuhan di 2 lokasi. Seorang pemuda ditemukan tergeletak di Jalan SP7 dalam kondisi mengenaskan. Kepala korban terputus sementara badannya masih berada di dekat motor. Polisi segera mendatangi lokasi dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Mimika. Beberapa jam kemudian aparat kepolisian kembali menerima laporan pembunuhan seorang tukang ojek di Jalan SP5. Korban ditemukan dengan kondisi tangan terputus dan luka bacok di sekujur tubuh. 2 tukang ojek tersebut diduga dibunuh secara sadis pada hari yang sama. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa Wanyanti.